Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizkia Kusina Putri, NPM 2259201082, kelas 5C. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Di sini soal UTS-nya yaitu video simulasi serangan dengan tools keamanan. Kemudian di sini ada beberapa tools keamanan. Di sini yang pertama saya menggunakan Nmap. Seperti ini aplikasinya. Di sini saya menggunakan Chrome juga. Di sini saya akan mendeteksi atau men-scan website. Di sini mula-mula di sini kita mencari website yang mau kita scan. Di sini saya menggunakan website Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik Windows plus R. Kemudian di sini kita klik CMD. Ini kita OK. Kemudian di sini kita ketikkan ping. Ini sesuai dengan alamat websitenya. Di sini UMM metro.ac.id. Dan kita enter. Nah, di sini tujuannya kita mencari ID websitenya. Nah, ini ID-nya 103, 174, 223 dan 122. Di sini kita copy. Kemudian kita ke aplikasi Nmap-nya. Di sini kita paste. Kemudian di sini kita klik quick scan. Kemudian di sini kita scan. Maka kita akan tunggu hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka ke deteksi ya. Kemudian di sini yang merah itu tanda website yang tertutup, dan yang hijau ini website yang terbuka di sini. Maka bisa kita lihat sendiri. Yang merah artinya tertutup dan hijau yang terbuka. Di sini kita bisa cek juga topologinya di sini. Ini ada detailsnya juga. Jadi seperti inilah hasil scan dari website Universitas Muhammadiyah Metro yang dapat saya lakukan. Kemudian fungsi Nmap itu sendiri. Nmap adalah alat open source yang digunakan untuk pemindahan jaringan dan keamanan. Fungsinya terutama melibatkan identifikasi perangkat di dalam jaringan, pemetaan struktur jaringan, dan mendeteksi layanan yang berjalan pada setiap perangkat. Kemudian di sini pencegahan terhadap serangan Nmap, yaitu untuk melindungi jaringan dari serangan atau pemindahan Nmap yang berbahaya. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, konfigurasi firewall, batasi akses ke port yang tidak perlu atau jarang digunakan, dan hanya izinkan lalu lintas dari IP yang terpercaya. Kemudian yang kedua, deteksi intrusi, IDS atau IPS. Gunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi yang dapat mendeteksi pemindahan Nmap, seperti pemindahan SYN atau pemindahan siluman. Kemudian yang ketiga, perbarui sistem secara berkala. Pastikan semua perangkat di jaringan menjalankan sistem operasi dan aplikasi versi terbaru dengan patch keamanan yang diterapkan. Kemudian yang keempat, segmentasi jaringan. Pisahkan jaringan internal dari jaringan publik atau jaringan yang rentan untuk membatasi akses penyerang. Kemudian yang kelima, nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan.
tutup atau nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan pada perangkat di jaringan untuk meminimalkan titik masuk. Nmap adalah alat yang sangat bermanfaat untuk administrator jaringan dan keamanan, tetapi dapat juga disalahgunakan oleh pihak yang berniat jahat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang alat ini penting untuk menggunakannya secara efektif sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaannya. Berikut yang dapat saya jelaskan terkait tentang Nmap. Kemudian selanjutnya yang kedua, di sini saya menggunakan tools Wirsak. Di sini kita ke aplikasinya dahulu. Nah, jika sudah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Wirsak. Wirsak adalah perangkat lunak open source untuk analisis jaringan yang digunakan oleh administrator jaringan, pakar keamanan, dan profesional IT untuk memonitor, menganalisis, dan memecahkan masalah jaringan. Wirsak bekerja dengan cara menangkap paket data yang melewati jaringan, memungkinkan pengguna untuk melihat detail dari setiap paket, termasuk sumber, tujuan, protokol yang digunakan, dan isi paket tersebut. Dengan kemampuan ini, Wirsak dapat membantu mendeteksi masalah jaringan, mengidentifikasi trafik mencurigakan, dan menganalisis kinerja jaringan. Namun, Wirsak juga bisa digunakan untuk tujuan berbahaya jika berada di tangan yang salah. Misalnya, seorang peretas dapat menggunakan Wirsak untuk melakukan serangan sniffing, yaitu menguping paket-paket data yang melintas untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi. Kemudian di sini saya akan mencontohkan serangan sniffing, yaitu mencuri informasi. Kemudian jika sudah ke aplikasi Wirsaknya, di sini karena saya menggunakan WiFi, di sini saya klik WiFi. Jika sudah seperti ini, maka ini sudah berjalan aplikasinya. Sini saya akan ke Chrome. Sini saya akan mencoba memasukkan username. Di sini saya menggunakan yang tidak benar, yaitu data untuk sebagai contoh saja. Di sini saya menggunakan website absensi Samarinda Web. Di sini saya menggunakan ini karena dia belum ada keamanan, yaitu dia not secure. Nah, itulah pokoknya. Jika ada tanda seperti ini, maka website tersebut belum aman, yaitu masih bisa diretas, buka seperti diretas atau bisa dicuri informasi websitenya. Kemudian di sini kita coba login. Kita coba login. Di sini walaupun di sini ada usaha tidak aktif atau tidak terdaftar dalam database, di sini coba kita ke Wirsaknya. Sebelum itu kita copy dulu ini ID halamannya. Dan kita kembali ke Wirsaknya. Di sini kita klikkan. Ini kita matikan dulu ini. Kemudian sini kita klik IP .dst sama dengan kita paste. Kemudian kita enter. Nah, ini kita klik, kita follow, kita cep stream. Nah, maka di sini akan terlihat username-nya, yaitu di sini saya Amelia benar, dan passwordnya di sini saya 1234534. Nah, maka kedetek informasi yang saya masukkan tadi.
yaitu informasi username dan password. Jika orang menggunakan WIRSAK, kemudian dia bisa mendetek informasi yang kita masukkan. Kemudian sini saya akan menjelaskan beberapa cara mencegah sniffing atau penyalahgunaan WIRSAK. Di sini enkripsi data menggunakan protokol aman seperti HTTPS atau SSL atau TLS atau VPN untuk mengenkripsi data sehingga meskipun paket data berhasil disadap, isinya tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Kemudian segmentasi jaringan, memisahkan jaringan VLAN atau subnet sehingga tidak semua perangkat dapat mengakses data yang sama, membuat sniffing lebih sulit dilakukan. Kemudian yang ketiga, penggunaan switch, menggunakan switch yang mendukung port security untuk membatasi akses dan mendeteksi perangkat tidak dikenal yang terhubung ke jaringan. Kemudian yang keempat, pengaturan keamanan perangkat, melakukan konfigurasi firewall dan sistem deteksi intrusi IDS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan. Kemudian yang kelima, pendidikan dan pelatihan, memberikan edukasi kepada pengguna jaringan agar tidak sembarangan mengakses jaringan atau website yang tidak aman atau menggunakan WIRSAK tanpa izin. Seperti itulah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai WIRSAK. Audio Jungle.